Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resal. Saya mahasiswa pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 180202101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktek dari mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Susanti MPD. Tugasnya adalah mencari nilai rata-rata, mencari nilai median, nilai maksimum dan minimum, nilai standar deviasi, dan juga nilai varian dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dan juga tugas kedua adalah menganalisis data yang valid dan data yang tidak valid, dan juga menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi yang menonton. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kita harus menyiapkan data untuk kita mencari nilai rata-rata, nilai standar, nilai minimum dan maksimum, nilai standar deviasi, nilai median, dan juga nilai varian. Kemudian, setelah kita mendapatkan data tersebut, kita masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian kita masuk ke variable view, lalu mengetik sebuah data baru di sini. Kita tulis saja dengan judulnya itu nilai. Oke. Kemudian di bagian desimal kita buatkan saja dengan 0. Oke. Dan bagian label ini kita masukkan saja. Kemudian kita masuk ke data view, maka ada bagian yang berjudul dengan nilai. Kemudian kita ambil datanya itu, ini datanya, kemudian kita blok semua dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita copy, lalu kembali kepada aplikasi tersebut, lalu klik di bagian ini, klik kanan, lalu tekan paste. Nah, maka muncullah nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian untuk kita mencari nilai rata-rata, nilai maksimum, minimum, nilai median, nilai standar deviasi dan varian, maka kita bisa buka di analis, kemudian buka di deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, ini data yang nilai ini ya, yang kita dapatkan ini, kita pindahkan ke variabel dengan cara tekan klik saja. Nah, kemudian pilih menu statistik. Nah, di bagian central tendence ada menu pilihan mean, ini rata-rata, kemudian median. Nah, lalu di bagian menu dispersion ada tulisan standar deviasi, standard deviation, ada minimum, maksimum, dan varian. Nah, kemudian kita tekan continue, lalu kita tekan OK. Tunggu. Nah, maka nilai untuk yang kita cari untuk mean sudah kita dapatkan. Dengan hasil meannya itu ada 75,40, ada 77, untuk mediannya ada 77,50, untuk standar deviasinya ada 11,681, untuk variansinya ada 163, minimum 53, maksimum 73. Maka nilai-nilai itu sudah kita dapatkan. Nah, ketika kita ingin menganalisis sebuah kuesioner tentang hasil penelitian kita untuk mencari tentang valid atau tidak validnya data tersebut, maka kita bisa menggunakan aplikasi SPSS, yang mana
aplikasi ini bisa kita gunakan untuk mencari yang namanya itu data valid dan juga data yang tidak valid. Caranya adalah kita harus mengubah sebuah kuesioner ini menjadi sebuah angka. Nah, ini kan masih dalam sebuah huruf dengan hurufnya itu sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Maka kita harus mengubahnya ke dalam sebuah angka. Karena itu, cara untuk kita mengubahnya itu, kita bisa menggunakan penilaian ini. Contohnya seperti sangat tidak puas. Sebentar. Ya, sangat tidak puas. Maka kita bisa memberikan nilainya ini dengan 1. Kemudian tidak puas. Kita juga bisa memberikan nilainya ini dengan angka 2. Kemudian puas, kita memberikan nilainya ini dengan 3. Kemudian sangat puas, maka kita memberikan nilainya dengan 4. Nah, dengan nilai ini kita harus mengubah di data ini di bagian data Excel dengan cara kita klik di sort atau filter, define atau select, pilih di bagian replace. Nah, atau bisa juga kita pilih dengan cara Ctrl H. Ulang lagi, sekali lagi, dengan cara Ctrl H. Nah, maka kita bisa pilih di sini. Pertama, kita harus ubah dengan cara menulis, kita tulis yang angka awalnya sangat tidak puas. Maka kita ganti dengan angka 1. Kita press Alt, oke, close. Ya, maka yang kata-kata yang sangat tidak puas tadi berubah dengan menjadi angka 1. Oke. Kemudian begitu juga dengan nilai yang lainnya juga. Kita Ctrl H, pilih tidak puas, kita ganti dengan angka 2. Kita press Alt, ada oke, close. Maka semuanya sudah berubah jadi angka 2. Nah, kemudian kita Ctrl H lagi, kita tulis sangat puas. Kita ganti menjadi angka 4. Kita replace Alt, oke, close. Kemudian yang terakhir, kita Ctrl H lagi, kita tuliskan puas dengan kita ganti dengan angka 3. Kita replace Alt, kita tekan oke, close. Nah, maka nilainya yang tadi masih berbentuk huruf, maka sekarang sudah menjadi sebuah angka. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk melihat? Nah, ini ada bagian R1, R2. Ini adalah
jumlah orang yang melakukan yang melakukan kuesioner ini. Nah, maka di bagian ini RDR1 ini untuk kita totalin jumlah yang dia dapatkan, maka kita blok di bagian ini, lalu kita tarik sampai ke ujung. Nah, tapi sebelumnya kita harus kita buat dulu untuk buat kolom total. Nah, kita ketik total. Nah, maka setelah itu kita ulangi tadi, kita blok dari sini sampai ke ujung, sampai ke sini. Maaf, yang salah ini. Oke, di sini kita buat kolom baru. Total. Ketika kita sudah membuat kolom total, maka langkah selanjutnya kita totalkan semua dengan cara awalnya kita blok di bagian di R1 ini, di pertanyaan 1 kita blok sampai ke ujung, stop di sini, kemudian kita pilih sum, maka hasil yang pada bagian R1 ini telah didapatkan dengan total 36. Nah, kemudian untuk mencari yang lainnya, tinggal kita klik di bagian sudut ini sampai ada terbentuk dengan plus, maka kita tarik ke bawah sampai ke bawah sampai bagian ini. Nah, maka kita sudah mendapatkan total dari nilai setiap dari R ini. Oke, kemudian kita masuk ke bagian aplikasi SPSS, lalu ke bagian variable view, lalu kita ketik di sini. Nah, kita ubah karena pertanyaan ini panjang, maka kita singkat pertanyaan ini dengan menjadi sebuah singkat yang membuat kita mudah. Contohnya seperti ini. Di bagian variable view, kita ketik x.1, itu untuk pertanyaan ke-1, lalu x.2 untuk pertanyaan kedua, kemudian x.3 untuk pertanyaan ketiga, x.4 untuk pertanyaan 4, lalu kemudian dan selanjutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan terakhir kita menaruhkan dengan total. Oke. Nah, kemudian pada bagian desimal ini kita
berikan, karena tidak ada angka 0 di data kita, maka kita nolkan saja, tinggal kita nolkan saja, 0. Kemudian kita nolkan saja, ini juga. Oke. Kemudian setelah kita nolkan semua, ini ada yang salah ini. Setelah kita memberikan ini semua, maka di bagian values kita tekan ini, kemudian kita tekan ini, kita klik tambah, kemudian kita, nah, jadi ini apa? Nah, ini adalah sebuah keterangan bahwa apa itu 1, apa itu 2, apa itu 3, apa itu 4. Nilai yang kita masukkan di data view. Yang ini. Yang kita masukkan di data view ini tadi. Yang ini. Data ini. Apa itu 3, apa itu 4, apa itu. Nah, maka kita masukkan di bagian ini di variable view. Nah, tapi sebelumnya kita masukkan dulu datanya. Tinggal kita klik dari atas, klik sampai ke total dan ke bawah. Nah, kemudian copy buat aplikasi ini, tekan di sini, lalu kontrol P atau kontrol F atau kita tekan tekan paste. Nah, maka datanya sudah kita pindahkan ke aplikasi ini. Lalu di bagian variable view kita ganti values-nya dengan angka 1, itu berarti kita singkat saja S sangat tidak puas atau SPP, sangat tidak puas. Kemudian yang 2 itu SP, tidak puas, TP, tidak puas. Kemudian yang ketiga itu P, puas. Kemudian yang 4 keterangannya itu SP, sangat puas. Nah, oke. Kita copy, kita blok ke sini sampai ke yang ke-11, X.11, lalu kita paste.
Setelah itu, baik ke data view ini. Nah, kemudian untuk kita mencari analisis data kuesioner untuk mencari valid atau tidak validnya sebuah data tersebut, maka kita masuk ke bagian analis, bagian menu, kemudian pilih correlate, kemudian bivaria. Nah, maka data yang kita sudah buat ini kita pindahkan ke bagian variabel. Nah, dengan cara Ctrl A, kemudian kita pindahkan. Nah, kemudian klik di bagian version, to style, dan untuk kita bisa membuat namanya sebuah itu version to style, dan kemudian tekan OK. Tunggu. Nah, maka sudah kita dapatkan hasil dari yang kita cari. Nah, bagian yang kedua, untuk kita melihat data itu valid atau tidak, maka ada syaratnya, ada langkah-langkahnya. Kita harus melihat di tabel F, ya, di bagian tabel F. Nah, kemudian cara kita untuk melihatnya, kita memakai rumus ini, df sama dengan n kurang 2. N ini ialah total yang kita sajikan. Kalau di data yang kita buat ini ada 154. Nah, maka kita gunakan n sama maka kita memakai rumus yang ini, df sama dengan n kurang 2. Maka df sama dengan n kurang 2. Maka 154 dikurang 2 dengan 152. Nah, dari 154 dikurang 2 menjadi 152. Maka kita cari di bagian kolom yang 152. Maka kita dapatkan di 152. Kita menggunakan persentase 0,5%. Maka kita dapatkan 0,158. Oke. Nah, syarat untuk kita melihat bagaimana data itu valid dan tidak valid, maka kita harus mengikuti syaratnya, yaitu syarat menentukan data valid atau tidak valid, yaitu nilai R hitung harus lebih besar
dari nilai R tabel, maka data itu valid. Nah, kemudian dan lalu sebaliknya juga, jikalau nilai R itu lebih kecil dari nilai R tabel, maka data itu tidak valid. Nah, ini kita buat contoh begini. Nilai R itu dan nilai R tabel. Lalu kita cari. Nah, nilai R yang kita hitung tadi, di mana letaknya? Nah, di bagian percent correlation. Nah, maka karena kita ada memakai dengan cara total, maka kita pakai yang paling ujung saja. Maka nilai dari X.1 totalnya itu ada, nilai R-nya itu ada 700. Nah, kalau 700 atau 0,700, berarti jika nilai hitung 0,700 dan nilai tabelnya adalah nol koma 158, berarti nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Maka bisa dipastikan bahwa data pada X.1 atau pertanyaan pada nomor 1 itu datanya valid. Nah, begitu juga di bagian data yang kedua, pertanyaan kedua, itu didapatkan dengan percent correlation dengan 0,793. Maka yang didapatkan dari 0,793 itu lebih besar daripada nilai tabel, maka data itu valid. Nah, dari yang semuanya ini, 0,779 ada 0,779, 0,763, 0,837, 0,784, 0,786, kemudian 0,728. Nah, dengan total percent correlation itu ada 1. Maka bisa dipastikan data ini yaitu data yang valid karena nilai dari R hitungnya itu lebih besar daripada nilai R tabel, maka itu menjadi syarat bahwasanya data itu valid. Nah, jikalau misalnya data dari yang nilai R yang pada hitungan ini lebih kecil daripada nilai hitungan yang tabel,
airtable, maka bisa dipastikan data yang dihasilkan ini tidak valid karena syaratnya air hitung lebih kecil daripada airtable, maka data itu tidak valid. Maka dengan ini bisa kita katakan bahwa data yang kita hasilkan dari menganalisis validasi menggunakan SPSS, item yang valid dan yang tidak valid, maka bisa dipastikan data ini valid. Karena itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.